Hai teman-teman, beberapa bulan yang lalu aku bikin pau isi daging ayam, cuma baru sekarang aku edit. Yuk kita lihat cara bikinnya. Resepnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Ini daging ayam kira-kira setengah kilogram yang sudah difilet. Tepung terigu 2-3 sendok makan dilarutkan di dalam air ya. Lalu bawang bombay, daun pre, dan bawang-bawang. Pertama kita hidupkan kompor, lalu beri minyak secukupnya aja, kira-kira 3-4 sendok makan. Kemudian taruh bawang merah, ini juga secukupnya, kira-kira 5-6 butir diiris-iris. Kemudian bawang bombay, 1 biji bawang bombay ya diiris-iris, dimasukkan, ditumis hingga halus dan harum. Lalu kita masukkan daging, diaduk-aduk sampai dagingnya berubah warna. Setelah berubah warna, kita beri air secukupnya ya. Isian daging kalau untuk bikin pau, kalau lebih juicy itu lebih enak ya, maksudnya itu lebih berair sedikit, nanti rasa paunya jadi lebih enak. Lalu masukkan kecap manis secukupnya, mau seberapa hitam itu sesuai selera masing-masing ya. Setelah itu masukkan saus tiram, ini kira-kira 1 sendok makan, diaduk hingga rata. Tambahkan kecap Maggi, ini optional aja ya. Lalu diaduk hingga rata. Setelah itu masukkan merica bubuk secukupnya. Kemudian black pepper kita masukkan secukupnya sesuai selera. Lalu garam 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh. Kemudian sedikit gula. Lalu diaduk hingga rata. Setelah itu masukkan larutan tepung terigu, ini diaduk hingga rata, nanti akan mengental dengan sendirinya. Kemudian masukkan daun pre, ini juga sesuai selera ya, mau seberapa banyak kita masukkan daun pre. Kalau lebih banyak sih itu rasanya akan lebih enak, lebih wangi. Jangan lupa koreksi rasa, ini udah selesai ya. Kalau dirasa kurang asin, kurang manis, bisa ditambahkan lagi. Lalu pindahin ke wadah yang tahan panas. Ini udah selesai, kita biarkan. Ini warnanya cakep banget ya, dan itu benar-benar harum banget. Next kita bikin adonannya. 500 gram tepung protein tinggi, 5 gram ragi instan. Ini mau diberi sedikit gula, lalu air hangat, kemudian diaduk ya. Dan totalnya itu 90 gram air. Banyaknya air ini tidak dipatokkan ya. Setelah diaduk rata kita biarkan hingga mengembang. Lalu 50 gram gula pasir dicampur dengan tepung terigu protein tinggi tadi. Lalu 50 gram mentega putih, 450 ml air, tapi ini tidak semua dipakai ya. Nah ini ragi instannya udah mengembang, udah bisa kita pakai ya. Ini aku ulennya pakai mesin ya. Tepung, gula, dan ragi yang sudah mengembang diuleni hingga rata. Lalu kita tuang air sedikit demi sedikit, dan ini airnya tidak semua, sampai teksturnya itu tidak lengket ya. Lalu diuleni hingga rata. Kemudian aku naikkan speednya kedua. Ini airnya dengan air ragi yang mengembang tadi, totalnya itu 350 ml ya. Setelah adonan kali seperti ini, kita tambahkan mentega putih. Ini diuleni hingga rata ya. Sesekali kita matikan mixer, kita bantu dengan sendok atau spatula supaya lebih merata. Setelah mentega putih diuleni hingga rata, kita coba ambil sedikit adonan lalu dibulat-bulatkan. Dan kalau tidak melengket di tangan, berarti itu adonan sudah siap untuk digunakan. Lalu kita keluarkan adonan dari mangkuk mixer. Nah ini aku mau timbang air yang sisa tadi. Jadi air ditambah dengan air ragi itu totalnya 350 ml ya. Setelah adonan dikeluarkan dari mangkok, kita uleni sebentar. Dibuat lebih memanjang supaya nanti lebih mudah kita untuk memotong adonan dan ditimbang. Siapkan timbangannya. Nah ini aku mau bikin pau mini, jadi beratnya itu masing-masing 30 gram.
Timbang adonan sampai selesai. Pas menimbangnya itu satu-satu piece itu dibulat-bulatkan terlebih dahulu ya. Dan ini udah selesai ditimbang, udah dibulat-bulatkan. Jadi adonan pertama yang dibulat-bulatkan itu kita ambil lalu dipipihkan, dibantu pakai rolling pin atau pakai botol kaca juga bisa ya. Setelah dipipihkan, kita isi dengan isian daging ayam yang sudah kita tumis tadi. Nah, ini tuh sesuai selera aja ya isinya. Kemudian kita bentuk sesuai keinginan masing-masing mau bentuknya seperti apa. Dan ini aku bikinnya tuh beragam ya, teman-teman bisa lihat juga contohnya. Setelah itu kita alasi dengan kertas pau atau kertas minyak, boleh dibikin sendiri. Dan ini aku beli jadi, satu bungkus itu kira-kira isinya 500 lembar. Dan adonan yang sudah kita bentuk kita alasi, aku tutup pakai tutup saji ataupun pakai kain juga boleh ya. Dan ini aku ulangi lagi cara bikinnya, tapi bikin bentuk bunga. Usahakan kulit tidak menyentuh dengan dagingnya ya, karena kalau berminyak nanti itu sulit untuk tertutup rapat. Kalau dikukus dia akan mekar. Dan ini udah selesai aku bentuk semua, jadi totalnya tuh dapat banyak. Ini yang pertama, kemudian yang kecil ini yang terakhir, jadi dia akan terakhir dikukus ya. Tujuan ditutup supaya adonannya tuh tidak kering. Kukus adonan yang pertama ya, jadi sebelumnya tuh kukusannya harus dipanasi terlebih dahulu. Dan ini ngukusnya aku set timer 10 menit. Jadi nanti kalau udah 10 menit kita keluarkan. Nah, ini udah 10 menit udah selesai. Kita keluarkan, kemudian dialasi dengan kain supaya uap-uap dan airannya itu terserap oleh kain. Lalu kita lanjut kukus sampai semua pau selesai dikukus ya. Dan ini udah selesai dikukus, mau dipindahin. Dan itu udah selesai dikukus semua, kira-kira dapat 24 piece. Dan ini aku mau cobain satu ya, paunya itu empuk banget dan lembut. Dan ini kalau dibuka kertasnya kelihatan banget ya serat-seratnya itu. Isi dalamnya tuh seperti ini ya, berjusi, tidak kering. Nah ini tuh enak ya kalau isian teksturnya seperti ini. Dan pau enaknya tuh dimakan saat masih panas atau hangat ya. Dan kalau sudah dingin rasanya kurang nikmat, lebih baik kita kukus lagi supaya lebih enak. Dan bisa kita masuk ke dalam freezer ya. Ini aku mau masukkan ke dalam freezer, tahannya itu bisa sampai 1 bulan. Jadi kapan aja mau makan pau bisa kita keluarin lalu kita kukus deh. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.